kelompok 6 bakal ngejelasin tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelumnya kita akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kita. Perkenalkan, nama saya Sandy Mayunata Medivera dengan NIM 1520110913041 dari Fakultas Vokasi. Perkenalkan, nama saya Zaki Purnama Putra Sabda dengan NIM 152010913042. Perkenalkan, nama saya Dinda Bari Robarit dari Prodi Manajemen Perbankan dengan nomor NIM 15201091343. Nama saya Kafila Skarsidi Parahita dengan nomor NIM 15201091304. Perkenalkan, nama saya Farhan Adif Rahman dengan NIM 1520110913045. Halo, nama aku Diangin Rahmesti dari Fakultas Vokasi Prodi Manajemen Perbankan NIM 152010911304. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia, NIM saya 152010913047. Nama saya Novel Firoz Ghazani dari Prodi Manajemen Perbankan dengan NIM 1520109130448. Saya Jian Elsa Yusra, NIM 1521010913049. Pancasila adalah dasar pandangan hidup rakyat Indonesia yang memuat 5 dasar, yaitu 5 sila yang dijadikan pedoman hidup bangsa Indonesia ini. Pancasila sebagai ideologi dan filsafat tidak lain karena peran dari Insinyur Soekarno. Menurut Sutrisno tahun 2006, Pancasila merupakan filosofis Groundsweg atau Weltanschauung yang beliau kemukakan di BPUPKI tahun 1945 tanggal 1 Juni yang kemudian merdeka. Filsafat yang dikembangkan di suatu bangsa merupakan filsafat yang harus dianut oleh suatu bangsa tersebut. Sedangkan pendidikan dan lembaganya adalah cara, metode atau mekanisme untuk menanamkan nilai-nilai filsafat dan juga mewariskan norma tingkah laku perbuatan untuk masyarakat. Agar pendidikan dan prosesnya berjalan efektif, maka yang dibutuhkan adalah landasan filosofis dan ilmiah sebagai asas normatif dan pedoman pelaksanaannya menurut tahun 1988. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia dan juga dasar pelaksanaan dari segala aspek kehidupan di Indonesia ini. Dalam UU nomor 12 tahun 2012 pasal 1 tentang pendidikan tinggi dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didiknya itu bisa mengembangkan potensi dirinya untuk spiritual agama, kecerdasan, kendali diri, dan lain-lain yang diperlukan untuk dirinya sendiri dan masyarakat dan bangsa. Dari UU tersebut, pendidikan adalah untuk pengembangan potensi karakter seseorang atau peserta didik. Sila-sila Pancasila tersebut juga mencerminkan bagaimana seharusnya pendidikan berjalan atau diberlakukan di negara ini. Pengertian menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, personalitas, perilaku, sifat, tabiat, temperamen, serta watak. Menurut Musfiroh pada tahun 2008, karakter mengacu kepada serangkaian sikap atau attitude, perilaku atau behavior, motivasi atau motivation, dan keterampilan atau skill. Karakter berasal dari bahasa Yunani yang artinya to mark atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus, dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia. Pancasila dapat dilihat dari pendekatan ontologis, epistemologis maupun aksiologis sebagai sistem filsafat Pancasila. Menyebutkan secara ontologis berdasarkan pada pemikiran tentang negara, masyarakat, bangsa, dan secara epistemologis berdasarkan sebagai suatu pengetahuan intern struktur dan konsisten implementasinya. Secara aksiologis berdasarkan pada yang terkandung di dalamnya, hierarki dan struktur nilai. Di dalamnya konsep etika yang terkandung.
Dasar ontologis Pancasila sebagai sistem filsafat bisa diinterpretasikan bahwa adanya negara perlu dukungan warga negara. Kualitas negara sangat bergantung pada kualitas warga negara. Kualitas warga negara sangat erat berkaitan dengan pendidikan. Hubungan ini juga menjadi timbal balik karena landasan pendidikan haruslah mengacu pada landasan negara. Esensi landasan negara harus benar-benar memperkuat landasan pendidikan untuk mencapai tujuan adanya keserasian antara negara dengan warga negara. Yang kedua adalah fungsi. Fungsi dari materi ini ada 5. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Yang kedua adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa yaitu sebagai hal yang memberi ciri khas bagi bangsa Indonesia dan menilai pembeda dari negara lain. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yaitu mengatur semua hukum yang berlaku di negara Indonesia, yang berarti bahwa setiap hukum yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang keempat adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai petunjuk atau pedoman kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Pancasila dimuat di pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea 4 yang menjelaskan hal ini menjadikan Pancasila sebagai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengimplementasian Pancasila sebagai sistem filsafat pada tiap sila. Yaitu ada 5 sila. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu ada sila pertama. Sila pertama, cara mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan adanya keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan kita harus bertakwa sebagai umatnya. Dan kita harus menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan sila pertama ini juga menjiwai keempat sila pertama yang lainnya. Dan yang kedua adanya pengakuan terhadap martabat keadilan terhadap sesama manusia. Dan ada sila ketiga, yaitu pengimplementasiannya dengan fungsi toleransi dalam kehidupan, dengan adanya persatuan terhadap bangsa, suku, keberagaman yang ada di Indonesia, yaitu kita sesama manusia tidak ada perbedaan sama sekali, karena kita tahu sendiri bahwa di Indonesia sangat banyak suku, ras, dan budaya, jadi kita harus saling bersatu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat adanya yaitu terletak pada kedaulatan negara, yaitu kita mempunyai atau manusia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang setara dan sama. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali, meskipun itu kaya, miskin, atau pejabat, atau rakyat biasa, tidak ada perbedaan sama sekali. Kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama di negara. Dan saat ada permasalahan, jalan yang ditempuh yaitu dengan melalui musyawarah. Dan yang terakhir adanya sila kelima, yaitu pengimplementasiannya yaitu dengan terciptanya kehidupan sosial dengan masyarakat yang adil, makmur, dan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antar masyarakat. Jadi sementara itu yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah bahwa negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan, dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dengan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga bangsa Indonesia, antara lain agar dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraannya lahir batin seluruh rakyat, serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkeadilan sosial.